Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haja Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah puisi kita pada pagi hari ini, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat menjalankan aktivitas perkuliahan kita pada pagi hari ini walaupun secara daring. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Syaputra, lalu ada Kartina Nova Firyani, lalu ada Ilsa Febrima, kemudian ada Nur Halisa. Kali ini kami akan membahas tentang puisi sebagai karya sastra tulis. Tak perlu panjang lebar lagi, kepada saudari Nur Halisa, saya persilakan. Baiklah, saya Nur Halisa akan membuka materi pada hari ini. Golongan besar kesustraan Indonesia. Dalam khazanah kesustraan Indonesia, terdapat dua penggolongan besar sastra, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Baik sastra lisan maupun sastra tulisan mempunyai peranan penting dalam sejarah perkembangan kesustraan Indonesia. Sastra tulis merupakan bentuk karya sastra berupa tulisan yang ditulis leluhur pada prasasti, batu dinding gua, batu candi, kertas, atau buku. Selanjutnya, saya akan masuk ke slide 2. Sastra tulis di Indonesia mulai berlangsung setelah bangsa Indonesia berkenalan dengan budaya asing, yakni kebudayaan Hindu, Islam, dan Barat. Contohnya ukiran gambar atau simbol-simbol yang terdapat pada dinding candi. Contoh di Indonesia yaitu dinding candi Borobudur dan Prambanan, serta puisi, cerpen, dan novel yang ditulis pengarang dan dibukukan. Puisi sebagai karya sastra tulis termasuk ke dalam bentuk hasil kreatif seseorang dalam mengolah bahasa. Wujudnya diungkapkan dalam bentuk lambang bahasa yang berupa rangkaian-rangkaian kata yang padat makna. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baiklah, saya Ilsa Febrima dengan NIM A1B1211088 akan membacakan materi selanjutnya. Kepadatan makna dalam sebuah puisi berawal dari kata yang dipilih. Artinya, kata-kata yang dipilih dalam membuat puisi melalui proses seleksi imajinatif dari berbagai kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan kata secara selektif inilah yang akhirnya memunculkan makna yang bersifat konotatif, tergantung apresiasi penikmat. Puisi sebagai karya sastra tulis muncul ketika manusia sudah mengenal huruf sebagai bentuk atau lambang dari suatu ujaran. Selain itu, puisi sebagai bahasa tulis muncul karena ada usaha untuk mengarsipkan suatu proses imajinasi terhadap apa yang dilihat, diamati, direnungkan, diinterpretasikan, atau bisa juga dialami oleh seorang penyair atau penulis puisi. Ini merupakan proses pergeseran dari lisan menjadi tulis. Pada akhirnya, proses pergeseran dari tradisi sastra lisan menuju sastra tulis tidak dapat dihindari. Karena sadar atau tidak, bagaimanapun proses pertumbuhan sastra akan mengarah dan berusaha menemukan bentuk yang lebih maju dan lebih sempurna, sebagaimana terjadi pada bidang yang lainnya. Proses perubahan seperti ini merupakan sebuah keniscayaan terutama dalam struktur masyarakat yang dinamis. Belum ditemukan data yang pasti yang menunjukkan kapan tepatnya tradisi sastra tulis dimulai. Sastra tulis yang tercatat dalam sejarah kesusastraan Indonesia mungkin bisa dikatakan dimulai sejak sebelum abad ke-20, yaitu pada periode Pujangga Lama. Kemudian mulai menunjukkan wujudnya yang lebih nyata pada periode Balai Pustaka, yang bisa disebut sebagai tonggak perkembangan
sejarah kesusastraan modern Indonesia, di mana dengan lahirnya penerbit pertama di Indonesia ini, bidang kesusastraan mulai dikembangkan secara lebih terorganisir pada periode berikutnya, terus berkembang secara lebih luas. Periodisasi sastra tulis Indonesia. Yang pertama Pujangga Baru, yang kedua Sastra Melayu Lama, yang ketiga Angkatan Balai Pustaka, yang keempat Pujangga Baru, yang kelima Angkatan 45, yang keenam Angkatan 66 sampai 70-an, yang ketujuh Angkatan 80-an, yang kedelapan Angkatan 2000-an. Ciri-ciri puisi sebagai karya sastra tulis. Yang pertama, penyampaiannya berupa tulisan yang dapat dilihat secara kasat mata bentuk isinya. Yang kedua, versi cerita hanya memiliki satu versi tunggal. Karya sastra tulis ditunjukkan kepada orang lain akan mengetahui langsung bentuk, format, dan cerita yang sama. Yang terakhir, penulis mudah diketahui siapa penulis atau asal-usul pengarang aslinya, karena nama pengarang dapat dibuktikan secara kasat mata pada media yang digunakan untuk menulis. Hal yang harus diperhatikan. 1. Puisi sebagai karya sastra tulis harus memperhatikan kepuitisan. 2. Puisi sebagai karya sastra tulis harus bersifat imajinatif. 3. Puisi sebagai karya sastra tulis harus memperhatikan unsur musikalitas, enjambement, dan tipografi. 4. Puisi sebagai karya sastra tulis harus memperhatikan unsur bahasa. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian atau materi yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.